Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita akan melanjutkan mata pelatihan. Kali ini kita akan mendiskusikan kaitan dengan pembahasan gambut kembali dengan sumur bor sederhana oleh saya sendiri, Zainal Abidin. Sebelumnya kita teriakan yel-yel kita dulu. Kalau saya bilang semangat, kita jawab dengan semangat, semangat, semangat. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Semangat, 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 semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat untuk mengikuti diskusi pada kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi, ini sekadar pengenalan supaya kita saling kenal dan saling menyayang gitu ya. Pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Zainal Abidin, SUTMIL, kelahiran Gerobokan 3 Oktober 1981, dikaruniai istri 1, anak 3. Ini berapa pengalaman kerja saya 2006-2015 di Ambon ya, Balai Perbenihan Tanaman Hutan. Kemudian sebagai kasubag program di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua 2015 sampai 2018. Kemudian dipercayakan di Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK sebagai Kasubag Administrasi Jabatan Fungsional, dan saat ini saya sebagai Widya Iswara Ahli Muda pada Balai Diklat LHK Bogor. Ini alamat rumah saya. Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian sempat ke Bogor bisa menyempatkan untuk singgah atau nanti bisa komunikasi atau diskusi di rumah alamat saya, kemudian HP saya dan alamat email nanti bisa komunikasi langsung apabila diperlukan. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini indikator keberhasilan atau indikator pembelajaran peserta Bapak Ibu tahu jenis, tipe dan desain, kemudian teknik pemilihan bagaimana sumur bor yang perlu kita bangun di lokasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga mampu membuat sumur bor sederhana, karena setelah pelatihan ini kalau apabila di lokasi Bapak Ibu cocok dan sesuai, maka perlu dibangun sumur bor sederhana. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali pada materi sebelumnya baik itu tentang karakteristik lahan, kemudian pembuatan kanal blok, kemudian kaitan dengan keselamatan kerja sudah diulas bagaimana manfaat ekosistem gambut. Nah ini saya coba mengulang kembali supaya kita kuat bahwa gambut ini sangat penting karena memiliki nilai dan jasa lingkungan sebagai pengendali, pengatur hidrologi, kemudian sebagai pemendam, penambat karbon, juga sebagai sumber plasma nutfah dan keragaman hayati serta manfaat sosial ekonomi lainnya. Barangkali Bapak Ibu juga memanfaatkan gambut itu sebagai tempat pencarian. Nah kita ketahui bahwa gambut apabila terjadi kerusakan, kebakaran baik di hutan maupun di gambut luar biasa dampaknya ya. Kabut asap yang berbulan-bulan sampai kita kerja juga nggak nyaman, kemudian kondisi sosial juga kita tidak bisa berinteraksi, kemudian pendidikan anak-anak juga nggak bisa berangkat ke sekolah, apalagi kesehatan kita sangat terganggu dengan adanya kerusakan atau kebakaran terhadap lahan gambut maupun hutan itu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini kaitan pengenalan sumur bor, kemudian tipe dan jenis sumur bor sederhana, teknik pemilihan tipe dan desain sumur bor sederhana, kemudian tahapan pembuatan sumur bor sederhana. Nah, pengenalan sumur bor sederhana. Apa itu sumur bor? Coba Bapak bisa menyebutkan apa pengertian sumur bor itu? Nah, ya, sumur bor sarana dan alat berupa pipa sambungan ya, sambungan serial pipa PVC yang dipasang ditanam ke dalam tanah gambut. Nah ini digunakan untuk apa? Untuk mengalirkan, mengeluarkan sumber air yang berada di lokasi di lapisan bawah tanah itu, kemudian kita manfaatkan supaya kita mendapatkan air yang berada di dalam tanah. Nah tujuannya untuk apa? Nah tujuannya untuk ketersediaan kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya ini terjadi pada saat musim kemarau. Nah ini untuk pembasahan supaya untuk mengantisipasi terjadinya
kekeringan pada lahan gambut dan potensi kebakaran yang lebih tinggi. Nah, fungsi sumur bor sendiri untuk pembasahan gambut ya, khususnya pada musim kemarau, dan juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber air ya, untuk keseharian kita, termasuk juga sumber air sebagai sumber air untuk mengatasi kebakaran nantinya apabila terjadi potensi kebakaran. Nah, kriteria lokasi sumur bor sendiri ada beberapa kriteria. Lokasi rencana penempatan, kemudian itu yang bisa jadi menjadi prioritas oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Restorasi Gambut. Kemudian wilayah di mana potensi kelangkaan sumber air, permukaan air, dan jauh dari sumber air alami, misalkan lokasi jauh dari anak sungai, danau, dan laut gitu, sehingga pada saat musim kemarau ketersediaan air masih tersedia karena dengan adanya sumur bor itu sendiri. Kemudian wilayah rawan kekeringan dan secara historis di daerah itu sering terbakar atau rentan terbakar. Kemudian juga memiliki keterbatasan akses langsung baik jalur darat maupun jalur air gitu ya. Jadi kesusahan mendapatkan pasokan air dari luar sehingga perlu adanya sumur bor sederhana. Kemudian juga wilayah tersebut terdapat sumber air bawah tanah, tentunya ini sebagai salah satu sumber kita untuk membangun sumur bor sederhana itu sendiri. Nah, tipe dan jenis sumur bor sederhana diameter besar, ini menggunakan pipa 4 inci, digunakan untuk keperluan pembasahan gambut dan sumber air untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua, diameter sedang, itu antara 2 inci sampai 3 inci gitu ya. Untuk rata-rata kedalaman 20-30 meter, yang bisa digunakan untuk pembasahan gambut maupun sumber air, baik itu juga nanti untuk pemadaman. Nah, ini contoh wujud sumur bor sederhana. Kemudian yang ketiga, sumur bor sederhana dengan diameter pipa kecil 1,5 cm sampai 2 inci gitu ya. Sama juga ini bisa kita gunakan untuk sampai kedalaman 20-30 meter, yang kemudian rata-rata debitnya 1,5 sampai 4,5 liter per detik ya, biasanya menggunakan mesin pompa kapasitas 4,5 HP sampai 5,5 HP. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, baik, kita melanjutkan kaitan dengan teknik pemilihan desain. Nah, teknik pemilihan desain ini sangat tergantung ya pada tujuan penggunaannya. Nah, penggunaannya untuk apa? Nah, untuk pipa besar digunakan untuk pembasahan gambut dan juga pemadaman kebakaran untuk masuk kebutuhan mobil tangki. Misalkan di daerah sekitar lokasi kita terdapat daerah-daerah yang memang susah mendapatkan air, sehingga lokasi kita itu sumber airnya melimpah dan itu bisa dijadikan sebagai pemasok untuk kebutuhan di lokasi yang lain. Nah, itu menggunakan pipa besar supaya untuk mempermudah memasok lokasi yang lain. Kemudian sumur bor sederhana dengan ukuran pipa kecil ya untuk pembasahan gambut, pemadam kebakaran dengan menggunakan mesin portable. Nah, ini saya rasa ini juga bisa digunakan untuk untuk skala kecil yang untuk sekitar kita, yang untuk memudahkan bagaimana mengantisipasi kebakaran maupun pembasahan gambut supaya meminimalisir kekeringan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penggunaan dan fungsi sumur bor sebagaimana ada di gambar ini ya. Baik bisa itu digunakan untuk keperluan air bersih, untuk mandi, cuci, kakus atau MCK ya. Ini pada awalnya dulu seperti itu. Pembangunan atau pembuatan sumur bor digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian kebutuhan air terbatas saat kemarau seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya. Kemudian ini juga dijadikan salah satu teknik pembasahan gambut terutama pada saat musim kemarau gitu ya. Nah, kemudian tahapan pembuatan ada 3: prakonstruksi,